Sahabat 33, Sahabat 33, this is your Captain speaking. Kembali lagi di HMF Talks di episode yang terbaru. Kali ini tuh kita akan ngebahas topik mengenai ITB Insight. Kali ini akan ada dua host, dari saya sendiri, Cornel, dan ada juga dan saya Raul. Kali ini kita juga kedatangan narasumber yang sangat menarik, semenarik dengan topiknya, yaitu ada Pak Eko. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke. Mungkin ITB Insight banyak orang yang belum tahu, jadi langsung aja kita tanya ke Pak Eko yang udah berpengalaman nih. Sebenarnya ITB Insight itu apa sih, Pak? Gimana sih latar belakang dulu ITB Insight terbentuk? Oke, ITB Insight itu yang membentuk HMFT. Asli ide dari HMFT. Saya juga nggak tahu bagaimana mereka menyusun konsepnya. Yang jelas datang ke dosen sudah bawa proposal, konsep sudah matang, bahkan beberapa sponsor udah masuk. Gitu. Jadi kita bilang wah kok divide accompli gitu ya. Pak setuju, tinggal begitu gitu. Tapi memang setelah kita baca, saya waktu itu koordinator kemahasiswaan kan, kemudian ada Kaprodi, langsung ke Kaprodi, wah bagus ini. Gitu. Karena intinya kan waktu itu sebenarnya mahasiswa bilangnya kita pengen bikin event yang bisa menyai pasar seni. Pasar seni itu eventnya FSRD, dan satu kali pasar seni itu jalan begitu, itu satu dago macet. Mau parkir di Jalan Ganesha udah nggak dapat. Dulu mah parkirnya harus di sana Cikapayang sana baru bisa dapat parkir gitu, karena emang penuh gitu. Nah, cuma sekarang ini jangan pasar seni, Pak, kita pasar teknologi, gitu kan ya, supaya barang yang dipamerkan, apa yang dipamerkan itu sifatnya teknologi gitu. Nah sekarang kenapa kok namanya Insight gitu? Karena memang kok tidak apa pasar teknologi gitu, kok ITB Insight? Karena di balik itu dengan acara itu, maksudnya kan supaya masyarakat pulang itu juga bawa kesan gitu, bahwa oh ITB itu gini loh gitu, ada kesan yang terbawa begitu. Saya kira itu sih ininya, mengapa dan apa maksud aslinya gitu ya. Berarti itu kan dimulai tahun 2013 tadi ya, Pak? Okay. 2013. Berarti dari awal mereka langsung bergerak sendiri gitu, mahasiswanya udah nyari sponsor. Iya, saya sih merasa begitu ya. Kami itu datang sudah hampir matang, yang alumni itu juga sudah pada dikontakin begitu. Kebetulan, kita harus bilang ada kebetulannya gitu. Mahasiswa waktu itu ada yang ayahnya itu memang punya channel gitu ya, gitu. Jadi itu membantu begitu. Benar. Terus sebenarnya output apa sih yang diinginkan dari ITB Insight? Maksudnya ada apa aja isinya? Terus dampak-dampak apa aja gitu ya tadi, Pak? Secara internal di HMT saya tidak kurang paham ya, apa dampaknya ya. Yang jelas sih pendapatan mestinya banyak begitu ya. Itu omset 2M loh. Penyelenggaraan dan seluruhnya gitu, omset itu 2 miliar begitu. Nah, tapi kalau buat kami dari Prodi, dari ITB, itu memang kita ngerasanya ini memang seperti pasar seni begitu ya. Walaupun memang waktu itu volumenya masih lebih kecil dibanding pasar seni, tidak sebesar pasar seni. Tapi suasana waktu ITB Insight itu memang masyarakat datang gitu, dan datangnya berbondong-bondong dari anak kecil sampai yang orang tua gitu. Jadi memang ya kami sebagai sebagai di ITB memang prodi lah ya, TF itu besar dampaknya. Pada pelaksanaan pertama itu bahkan sponsornya itu dari perusahaan-perusahaan serius ya, yang datang dan buka stand itu. Benar. Saya sudah agak lupa apa saja ya, tapi makanya sampai 2M itu karena emang yang datang perusahaan-perusahaan besar. Setahu saya 2015 itu ada Kompas, TVRI, banyak lah. Banyak kok, sampai ada perusahaan kontrol yang dulu tuh Siemens atau apa gitu sampai buka di situ, sampai terus bagi-bagi card IoT dan sebagainya gitu. Terus kalau alumni yang datang itu Hexahydro, itu bawa jajaran mikrohidro, jajar itu di lapangan Cinta itu begitu, sampai ngeliat, wah baru tahu gitu bahwa alumni bisa bikin gini gitu. Jadi alumni kembali juga gitu bawa barangnya.
Oke Pak, nah sekarang saya mau nanya nih, penasaran nih, sebenarnya kalau dari Pak Eko sendiri, kenangan apa sih Pak dari ITB Insight yang paling masih berkesan gitu buat Pak Eko sampai sekarang gitu? Banyak sekali ya. Yang jelas sih, pertama habis itu saya ngelihat mahasiswa FT itu somehow kok bisa bersinergi. Dan bukan sedikit ya, itu masif gitu anak HMFT itu apa namanya yang aktif gitu. Mulai dari panitianya yang cari uang ada gitu ya. Yang jadi komandan lapangannya ada, tapi yang nyiapkan stand-standnya itu juga banyak sekali gitu, dan itu lama. Saya sih bisa bilang bahwa panitianya HMFT ini turun IP nih. Benar. Saking sibuknya gitu ya, nyiapkan ya begitu. So itu saya rasa kesan ya, karena memang saya ngikuti 2 bulan itu mereka sibuk banget gitu ya untuk nyiapkan itu yang paling berkesan lah. Nah kalau waktu pelaksanaan sendiri itu banyak ya. Yang jelas sih memang saya ngelihat ada profesional yang sampai memang datang. Itu yang saya bilang, kita dosen aja nggak sanggup nih. Ya, sampai ngundang kayak begini gitu. Ada perusahaan gede datang, orang profesional datang, terus memang orang profesional itu kumpul dan polk gitu ya. Karena emang ada ini seminarnya juga, ada seminarnya. Nah, di spektrum yang lainnya, itu banyak anak-anak yang datang gitu ya. Karena emang stand yang dibuat itu ada juga yang buat mainan anak-anak. Misalnya itu ada yang bikin Newtonian fluid gitu. Wah itu isinya anak-anak lari-lari di situ cebur-ceburan gitu ya. Padahal filmnya mau demokan bukan split. Kemudian ada yang main laser tag ya. Mereka memang ini buat sendiri nih waktu itu. Ada pistolnya pakai laser gitu, terus gitu tembak-tembakan gitu. Anak-anak tuh yang main itu. Sementara kalau yang mahasiswa juga datang, itu kan kita mahasiswa juga buat gitu stand-stand, misalnya stand bagaimana caranya kita teriak sekuat-kuatnya tapi dari luar nggak kedengaran, cuma pakai cuma pakai ini telur ya, wadah telur gitu, dan desibelnya diukur. Udah jadi nih paling keras segini gitu. Yang kayak gitu tuh yang lebih remaja-remaja ikut gitu. Jadi ya memang rame. Dari yang profesional sampai anak-anak sampai tengah semuanya ada gitu. Nah kalau menurut Pak Eko nih, kan ada 4 kali ya. Itu yang paling rame itu yang mana Pak menurut Pak? Saya ngelihat berbeda-beda ya. Ininya. Yang paling sukses yang profesionalnya ikut itu yang pertama. Itu apa namanya? Ya? Jadi lapangan basket sama lapangan cinta itu dua-dua penuh stand perusahaan profesional begitu. Sementara tempat mainnya itu ada di lapangan FTI sama Elektro. Main yang buat anak-anak gitu. Ya, gitu. Terus makanan sepanjang jalan ya. Sepanjang jalan itu gitu. Saya kira itu yang menonjol di yang pertama. Nah, yang tahun berapa itu sebenarnya harusnya yang paling menonjol itu waktu acara malamnya. Waktu acara malam itu karena kurang ya, mungkin ya dari profesional kurang. Akhirnya di lapangan basket itu isinya adalah permainan. Kemudian di lapangan cinta itu ada stand band. Dan waktu itu tuh ada lombanya tuh lomba klungbot ya, lomba klungbot, aransemen klungbot. Pemenangnya yang ikut kan SMA sekitar Bandung. Yang menang kita bilang tampil gitu. Wah, pas dia tampil tuh anak SMA teman-temannya datang semua gitu. Jadi heboh banget itu waktu penampilan itu gitu. Tapi memang sayangnya harusnya penampilan itu ada pemuncaknya. Pemuncaknya tuh band terkenal lah ya. Di cancel sama pihak ITB ya. Itu sangat disayangkan sekali begitu ya. Mungkin itu, dan itu kejadian yang kedua. Jadi yang pertama juga waktu itu di cancel. Itu yang kedua itu di cancel lagi juga oleh ITB di jam terakhir gitu. Jadi itu mungkin yang paling tidak enaknya gitu. Gitu. Tapi yang terakhir sebentar. Yang terakhir itu memang yang profesional udah jauh berkurang. Jadi banyaknya itu emang acara buat anak-anak makan sama lomba. Nah lombanya itu ada lomba teknologi, gantian lomba teknologi. Itu tuh yang ikut
universitas sama SMA kira dibagi jadi 2 level begitu. Jadi lombanya pertamanya online dulu. Setelah online dapat finalisnya, saya lupa finalisnya berapa ya. Nah baru finalisnya terus diundang ke Bandung sini dengan biaya panitia. Di akomodasi semuanya ditanggung panitia. Mereka lomba, selesai lomba dinilai, terus langsung barangnya masuk ke stand. Gitu. Jadi terus memang barangnya ini. Jadi memang yang dilombakannya harus berupa barang, harus berupa something yang bisa didemokan gitu. Ya ada gitu ya. Jadi mungkin itu konsep bahwa kita mengadakan lomba yang sekaligus lomba itu terus jadi buat kemeriahan gitu ya. Saya kan nih masih mahasiswa baru nih Pak. Jadi kurang tahu nih mungkin. Sebenarnya kenapa sih ITB Insight ini nggak dilakuin lagi gitu setelah itu? Yang jelas sih memang tahun berikutnya kan pandemi. Pasti memang sudah nggak dilakukan. Nah kalau sekarang tidak dilakukan, kupikir emang regenerasi ya. I mean kita kan 3 tahun nggak bertemu. Mahasiswa yang terus akhirnya bertemu tidak dapat warisan dari kakak-kakaknya begitu. Kalau dulu kan dilaksanakannya 2 tahun sekali. Itu memang ada seperti ya udah kayak regenerasinya gitu ya dari sini gitu. Dan memang mau panitia itu persiapannya 1,5 tahun, 1 tahun sebelumnya. Oke Pak, nah saya sebenarnya penasarannya sekarang, kalau dulu kan ITB Insight ini keterlibatan prodi ini ada di mana aja Pak? Maksudnya bentuk supportnya apa saja dan apa keterlibatannya gitu Pak? Iya, saya bisa bilang kita membantunya itu dari segi izin ya dari prodi. Tapi dari segi biaya dan sebagainya itu benar-benar dari mahasiswa ya. Saya rada kagum juga sih. Ya di lain pihak sih, terutama yang pertama ya, saya ngerasa itu banyak anaknya waktu itu yang punya koneksi channel ke perusahaan gitu ya. Ya contohnya waktu itu yang Pak Kus itu memang anaknya lagi sekolah di sini. Jadi sambil bawa bapaknya gitu. Yang lain memang bapaknya direktur. Sudah itu ya bagaimana lagi keberuntungan yang memang ada saat. Kalau dari pameran teknologinya mungkin Pak, apakah ada dosen yang memamerkan juga penelitian-penelitian terbarunya gitu? Oh iya, jadi sekarang soal ini kan, soal stand. Apa saja stand yang memang dibuka begitu kan ya. Yeah. Jadi memang ada stand teknologi untuk profesional. Dan itu memang ini ya. Kemudian ada stand itu untuk pihak internal ITB yang ingin terlibat, gitu. Nah itu tuh ada lab dari himpunan dari FT sendiri memang diundang, gitu ya. Tapi juga himpunan yang lain sebenarnya juga diundang sih, walaupun memang tidak semua ya. Gitu ya. Tapi saya ingat yang satu itu pernah mesin ya, sampai dia bawa go-kart gitu. Oh iya, saya pernah lihat fotonya juga ya Pak. Untuk untuk dipamerkan gitu. Terus ada yang mamer dari, saya lupa dari mana, tapi mamerkan drone UAV gitu. Kayaknya unit Aksantara gitu ya, unit ini gitu dipamerkan gitu. Ini drone-nya. Jadi memang internal ITB. Dan seingat saya sih yang internal ITB nggak bayar. Tapi yang profesional memang tetap bayar. Udah. Nah itu dari segi teknologinya. Nah kemudian saya bisa bilang sih stand hiburan ya. Itu stand hiburan. Nah yang stand hiburan itu yang kebanyakan dibangun oleh himpunan. Dan stand hiburannya macam-macam. Ada yang cermin, ada yang stand teriak, ada yang main klumbot pakai tangan, ada yang drone, ada yang harus jalan sambil menghindari LDR gitu ya, jadi harus meliuk-liuk gitu. Sampai ketabrak bunyi gitu alarmnya. Jadi kayak mencuri di museum gitu. Tantangan-tantangan kayak gitulah, tantangan teknologi begitu. Itu ini ketiga. Kemudian emang stand hiburan musik itu, tapi itu malam aja. Nah sama stand makanan. Jelas ada stand makanan dan stand souvenir. Makanan dan souvenir. Nah, yang makanan dan souvenir jelas mereka bayar ya. Kalau yang hiburan itu free anak-anak. Jadi anak-anak yang datang itu memang free aja. Tapi memang antri bener. Apalagi malam tuh antri panjang begitu. Yang mau teriak itu bisa antri 20 meteran gitu. Cuma buat masuk dan teriak gitu terus. Seramai itu ternyata ya Pak dulu ya.
Menarik. Kalau dari Bapak sendiri mungkin ada yang dipamerkan nggak Pak karya-karya Bapak dulu gitu? Wah lumayan ya. Yang jelas kan lomba klumbot. Iya Pak, klumbot. Lomba klumbot itu bahkan kita hadiahnya klumbot. Hah? Iya menang dapat robot klumbot itu yang menang itu juara 1, 2, 3 gitu. Itu karena saya dapat sponsor juga waktu itu. Dapat sponsor dari Motorola ya. Ada alumni yang kebetulan direktur Motorola regional Singapura ya. Oh udah nih 100 juta nih. Ya udah kita buat robot 3 gitu, terus bikin lomba gitu. Udah ininya. Kalau di stand-nya itu gimana main robot pakai tangan. Iya. Gitu. Terus ada yang drone tuh tahun berapa ya? Drone nyetir drone pakai tangan. Soalnya kita pakai Kinect ya. Iya. Itu Kinect lagi penelitian tentang Kinect lagi heboh-hebohnya gitu. Jadi bisa nyetir gini gitu, drone-nya terbang miring kiri, miring kanan gitu ya. Kalau dari tempat lain banyak Pak Supri itu ini kursi roda. Kursi roda yang bisa dikendalikan pakai otak. Kepala ya, langsung ya. Gitu belok kiri, belok kanan, belok kiri. Kalau nggak bisa, kurang pinter. IQ-nya kurang, gelombang otaknya kurang. Iya. Nggak bercanda. Itu Pak Edi itu jelas. Pak Edi sampai di stand utama, Pak Edi. Yang stand komersil. Skada kan, tes Skada kan, gitu. Jadi ada gitu. Dari dosen-dosen ikut juga. Tapi berarti peran alumni cukup penting juga ya Pak, berarti ya? Alumni penting banget lah. Penting sekali. Apa namanya? Ya HMFT-nya ngontak. Terus kita dari dosen ya bantu ngirim-ngirimin gitu. Alumni gitu. Waktu dulu kan kita belum punya WhatsApp grup, belum ini gitu. Jadi memang pakai email, pakai telepon gitu ya. Klasik ya. Belum terlalu ini, tapi itu terjadi. Sekarang sih mestinya udah lebih mudah, ada WhatsApp angkatan udah ada kan sebetulnya. Cuma memang apa ya? Ini kalau dari segi saya kan artinya waktu kemarin itu angkatan sesaya gini itu kenal gitu, angkatan sepantaran kami yang posisinya memang manajer atas gitu kan. Jadi kita bisa kontak gitu. Sekarang sih teman-teman sangkatan kami udah pada pensiun. Waduh. Ya kan kalau di swasta kan umur 50-an udah. Iya. Awal 5 udah pada pensiun. Jadi mestinya dosen yang lebih muda ya yang bisa sekarang gerak begitu. Sayangnya memang sekarang dosen di ITB itu kita loncat kan. Habis kami angkatan 80-an itu, angkatan 90 itu boleh kata void dosen itu. Karena rekrutmennya ini, jadi sekarang angkatan 90-an itu dosen kita cuma 4. Cuma Pak Brian, Pak Ogi, Pak Ramadan, Pak Iwan. Iya. 4. Habis itu angkatan 2000-an ke sini semua. Gitu. Jadi Pak Naren, Pak ini semuanya itu angkatan 2000 sekian. Nah, biasanya angkatan 2000 kalau di perusahaan ya belum tinggi gitu. Jadi memang mungkin agak susah hambatannya sekarang ya. Kita belum tahu juga ya kalau kalian mau mencoba. Could be hambatan. Sementara yang kami udah kelewatan. Yang angkatan 2000 belum ada. 2000 ya. Top siapa? Dirjen ini Pak Ismail tuh. Lagi berantas judi online. Barangkali dia dapat itu ya, apa namanya? Wah, ini sisa-sisa judi online. Waduh. Haram nih. Iya, Pak. Jangan ya. Nanti gagal acaranya, Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih, Pak, kan ITB Insight dulu bisa dikatakan 2 tahun sekali, 4 kali gitu ya. Nah, kalau dari prodi sendiri ada benefit yang dirasakan nggak, Pak? Misalnya apakah teknik fisikanya jadi lebih terkenal atau mungkin benefit-benefit lainnya gitu? Mungkin duitnya juga masuk tuh. Oh enggak ya? Oh, bercanda Pak. Apa namanya? Itu yang saya tuh malah pengen ya, Pak? Bukan. Kita dari prodi nggak ingin. Kita justru pengen HMFT biar punya duit gitu. Uang dari ITB Insight yang tahun 2017 ya itu sebagian dipakai buat ke SRG, buat lomba Singapore Robotic Games loh. Boro ya, Pak? Iya. Sebagian gitu. Karena emang anggota boronya bilang, kita udah bantu gitu buat stand. Yang anggota boro yang bikin itu kan bikin laser tag, bikin apa tuh anggota boro tuh yang mereka yang bisa kok.
Nah, mereka duitnya sebagian masuk ke kita, mereka pakai ke ini. Jadi memang dari situ HMFT punya uang gitu untuk jalan gitu ya. Waktu itu boleh dikata zaman itu HMFT itu punya tiga grup ya, yang teknologi itu Buro satu, satunya lagi Bebek itu bekerja sambil belajar atau belajar sambil bekerja ya. Itu yang mereka kenalin teknologi itu di ITB Insight ya, dipamerin juga. Terus dibawa ke sekolah-sekolah dipamerin gitu. Contohnya misalnya menyinari rumah pakai aqua, bikin roket air, ya sederhana gitu. Itu waktu ITB Insight-nya dipamerin. Selesai dari situ barang-barangnya dipakai untuk demo-demo gitu ke sekolah, ke yayasan, yatim piatu. Nah itu Bebek. Nah terus satu lagi itu workshop. Nah yang workshop itu kan sasarannya yang buatin barang gitu buat anak FSRD. Waktu ITB Insight kan banyak kerjasama ya. Jadi misalnya itu desain desain gerbang segi 6 ya kalau nggak salah gitu. Itu desainnya dari FSRD, bikin segi 6 kemudian dikasih LED. Jadi kalau orang lari melewati di situ, LED-nya nyala kayak pelangi gitu. Gitu. Nah, itu anak saya dengarnya anak FSD yang punya ide, tapi itu diimplementasikan sama anak HMFT. Nah kerjasamanya banyak, terus gitu kayak proyek buatin TA, buatin buat anak mesin, buat ini gitu. Jadi 3 itu jalan gitu. Dan itu mereka punya duit gitu. Ya sayangnya memang waktu terus jadi pandemi itu saya juga tanya, ini duitnya HMFT yang banyak-banyak itu siapa yang pegang gitu. Mungkin ya nggak tahu, kalian tanya lu nih kalian. Kita nggak pegang ya dari prodi. Gitu. Berarti materialis gitu ya. Duit ya pentingnya ya. Kalau teknik fisikanya makin ini nggak Pak? Makin pamor gitu di ini. Saya percaya kayak begitu ya. Soalnya kan yang saya tahu nih ya, dan banyak yang nggak tahu juga tuh kalau ITB Insight itu dari HMFT sebenarnya. Nah itu salah panitia Insight. Kalau pasar seni jelas yang bikin FSRD, kenapa enggak dong ya? Kemarin itu saya tuh bahkan bilang, ini kalau mau lebih gede kenapa enggak ya? Itu kerjasama aja, jadi kita FTI gitu yang laksanain sama TK sama TI gitu. Gitu, tapi kayaknya anak HMFT-nya nggak rela juga gitu. Nggak rela gitu. Jadi tidak terjadi. Perjuangan kita ya. Ya kalau FSRD kan satu fakultas tuh. Royoknya emang banyak gitu kan. Bener. Ini anak HMFT saya juga ngelihat. Makanya saya bilang yang paling saya terkesan kenapa? Ini kerja keras banget ini anak himpunan nih sampai 2 bulan ya. Ya misalnya bikin satu stand yang Newtonian fluid. Itu kan mesti nyiapin kotaknya, nyari tepungnya, nyari ininya, nyobain dulu gitu. Yang paling susah yang laser tag. Itu bikin 40 buah laser tag sama ini kan nyolderin satu-satu gitu. Semingguan nyolderin gitu cewek. Terus waktu yang 2019 itu lomba pokoknya pakai kayu gitu untuk pakai wifi pakai kabel sih, pokoknya reaction gitu perang gitu. Itu juga bikinnya lama tuh, ngotongin triplek satu-satu, tongkat kayak gitu kan, padahal dipakai sebentar 30 menit kebakar gitu. Itu saya udah bilang, ini kalian cuma pakai Arduino gini, kabelnya panjangnya segitu, ini nggak safe. Harusnya di sini pakai ilmunya dipakai ya, pakai optocoupler dan sebagainya, nggak pakai gitu. Ya benar kebakar. Jadi baru jalan beberapa saat kebakar, udah nggak jalan lagi, penonton kecewa. Bener. Gitu. Kebetulan nih Pak, kita dapat makanan nih. Wes. Gimana nih? Nah ini kalau ada ITB Insight nanti buka stand, roti Bandung gitu kan. Kenapa enggak? Kalau kita mau ITB Insight, pamer apa nih kita Bang? Kira-kira nih. Palingan ini yang jelas nih robot ini nih. Ini adalah tropinya pemenang Klung Competition.
Jadi ya saya minta sisahkan satu, tapi waktu itu tropinya kayak gini nih. Dengan pamerin karya Pak Eko lagi. Pas laser cutting kita masih baru nih. Baru dapat, wah laser cutting. Baru tahu gitu bahwa laser cutting itu bisa ngarsir gini. Taunya kita memang cuma cutting. Taunya bisa begini, wah bikin. Gitu. Kalau dari Pak Eko sendiri nih, kira-kira nih Pak, kalau misalkan nih kita mau ngejalanin lagi nih ITB Insight, menurut Bapak apakah bisa nih segede dulu apa kecil-kecilan dulu nih Pak? Ya saya bilang sih kalau kecil-kecilan nanggung ya. Oh, dengan langsung gede. Iya. Waduh, beban nih. Ya aku bilang apa ya, dengan gede dan dengan ini kan pemasukannya juga besar gitu. Untung terus kok itu HMFT itu. Iya. Kalau buat hadiah-hadiah lomba itu nggak? Oh, itu udah termasuk hitungan. Oh udah. Udah masuk hitungan. Jadi apa namanya, dari sponsor itu kita udah bilang, Bapak uang sponsor Bapak nih mau kita pakai buat lomba ini, si peserta dapat ini. Jadi peserta dapat hadiah, dapat ini dari sponsor. Kemarin tuh yang menang gitu dapat satu kotak L'Oreal ya gitu. Itu bahan kosmetik komplit gitu. Dapat hadiah gitu. Yang tahun sebelumnya itu hadiahnya teh sebungkus madu sama apa gitu. Jadi itu semua dari sponsor. Mending kalau yang saya lihat ya ini ada IG-nya juga kan ya Pak ya. ITB Insight itu ada yang menang tiket bolak-balik juga tuh ke Jakarta Surabaya. Gila itu keren. Bolak-balik? Iya Pak. Nggak tahu saya. Apa ya itu? Soalnya sponsornya maskapai pesawat Pak. Mungkin Pak. Mungkin. Nah makanya kan jadi emang hadiahnya dari sponsor. Gitu. Kayaknya ini sama kan nih hadiahnya. Ya, ini kelihatannya dari saya tapi sebenarnya ini dari Motorola ini. Karena dikasih segitu gitu. Kalau ini Pak, apa namanya? Kira-kira nih, kan Pak Prodi nih dengan apa yang bikin kurikulum baru kan Pak? Nah kalau misalkan dari bagian bio kali ya, itu kita bisa pameran apa ya kalau bio Pak? Biologi? Iya bener. Kan dulu belum ada tuh Pak biologi. Apakah bisa merubah? Bukannya kursi roda dengan biologi juga. Pakai otak itu biologi. Sekarang apa namanya mau artificial hand itu biologi. Terus ini yang alat penguji apa namanya? Ada ini menguji kekuatan tangannya begini. Oh, kekuatan tangan. Buat panco gitu Pak? Iya buat panco. Itu didemoin tuh. Gitu berapa gitu terukur gitu. Keren juga. Berapa kekuatan panconya gitu. Sekian. Ya, gitu. Bener. Virtual panco daripada panco lawan panco gitu ya. Dari panco lawan ini itu tuh terukur kan gitu. Oke. Ada rekornya. Oh dulu berarti Bapak ikut main-main juga? Enggak, aku nggak ikut panconya. Jelas kalah lah, ini beda nih. Raul kali. Enggak juga Pak saya Pak. Enggak ada juga Pak ini. Ini dulu mahasiswa pada kalau ngelihat kayak gitu kan gue mau coba gitu ya. Oke nih Pak. Nah, jadi kan sekarang kondisinya HMS itu mempertimbangkan kembali gitu ya Pak untuk mengembalikan ITB Insight. Nah, kira-kira nih kalau dari Bapak tren teknologi atau tema apa sih Pak yang cocok gitu buat ITB Insight selanjutnya gitu? AI. Oh iya benar. Lagi booming ya soalnya ya. Dan se-ITB boleh kata kurikulum penyusunan kurikulum 2024 kemarin itu kurikulum 2029 itu ITB itu mencanangkan punya 4 muatan strategis. Coding, programming, big data, AI, dan sustainability. Tapi waktu itu sifatnya itu masih anjuran. Jadi apa namanya kita bilangnya muatan strategis. Kurikulum 2024 itu sudah langsung kuliah wajib ITB. Sekarang ITB kan punya literasi data dan sebagainya begitu. Nah, kenapa kayak begitu? Karena memang sekarang banyak prodi itu sudah melihat AI sebagai tools ya. Mau orang arsitek, mau orang FSRD itu sudah pakai itu sebagai tools. Jadi game-game itu juga sekarang kan sudah itu saya punya saat ini booming ya. Kalau yang lainnya ya ada
Kalau di industri itu kan soal IoT dan sebagainya itu yang masih hangat ya tuh. Oke. Kalau pertanian itu yang ingin itu kan precision farming. Iya. Gitu. Tapi setelah kita jalan beberapa saat itu di Indonesia ini mungkin nggak terlalu sukses ya precision farming di Indonesia. Kita bisa bilang begitu, nggak terlalu suksesnya itu saya bilang sih bukan kasus banget, tapi deltanya dibanding pertanian biasa-biasa aja nggak terlalu kerasa. Ini kalau orang luar negeri kerasa gitu, karena di sana kan 4 musim. Kalau biasanya musim dingin nggak bisa pertanian, sekarang jadi bisa pertanian kan kerasa banget begitu. Di Indonesia kan musim jalan terus begitu, sehingga mungkin kurang kerasa. Tapi kalau kita memang malah justru bisa memperlihatkan precision farming itu it works di Indonesia, mungkin masyarakat lebih terbuka gitu daripada mereka pertanian tradisional terus. Misalnya saja tuh kemarin yang kita bantu di ini itu kan ini apa namanya aeroponik kentang. Wah, apa namanya? Apa hebatnya gitu. Iya. Tapi ternyata dengan kita menanam kentang secara aeroponik, itu untungnya adalah kalau panen nggak usah nyabut. Oh. Kan dia aeroponik. Iya. Jadi kalau panen kita tinggal petik aja yang gedenya terus Iya. biarkan gitu. Beda sama kalau kita tanam di tanah. 1 kali panen harus nyabut. Habis itu yang besar kita ambil, yang kecil disorting dibuang. Iya. Tanaman mati harus tanam lagi. Nah, kalau aeroponik kan enggak. Iya. Biarkan aja hidup 6 bulan, selama 6 bulan berbuah terus. Itu kita bisa tunjukkan itu aku bilang sesuatu yang baru gitu, yang orang Indonesia nggak kepikiran, mungkin belum kepikiran gitu ya. Just contoh ya. Oke, terus kalau balik lagi nih Pak ke masalah perizinan tadi, kan itu dipegang oleh Prodi. Supaya kita tahu kan kalau sekarang itu susah ya kalau mau izin-izin ke pusat kan. Kalau dulu itu gimana sih Pak? Apakah dari setahun sebelum udah minta izin atau gimana tuh? Iya. Oh iya. Berarti dari setahun sebelum kita udah pasti tuh rundown semuanya di mana dari mahasiswanya. Apa namanya? Kita bertahap ya. Apa namanya? Izinnya. Soalnya kan gini, tahap kita pertama kan pasti cari sponsor, pendukung dan sebagainya gitu kan ya. Nah itu kita perlu izin tahap pertama dong. Kalau mau nyebarin proposal dan sebagainya. Nah itu kita perlu izin pelaksanaan kegiatan dulu bahwa kita memang akan ngadain kegiatan gitu. Dan itu semuanya masih tentatif. Boleh kata baru janji gitu. Misalnya, oh ini sekarang pelaksanaannya nanti akan di Aula Barat, akan di Aula Timur gitu misalnya gitu ya. Atau di lapangan mana. Itu kita tentatif dulu. Setelah emang sponsornya dapet gitu. Nah baru mulai ngeplot gini. Oke, ternyata sewa Aula Barat bisa nih, ada yang sponsor gitu. Kan kalau nggak ada yang sponsor kita nyewa Aula Barat juga berat gitu. Ininya. Nah dari situ baru terus kita minta izin peminjaman ke Satpras. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Untuk harapan dan pesan Bapak lah buat ITB Insight selanjutnya dan buat HMFT. Iya, kita dari Prodi sih senang gitu ya kalau memang dari himpunan itu bisa mengadakan acara yang memang menarik minat masyarakat, membawa masyarakat. Kita ngelihat bukan hanya dari sisi Prodi, tapi bahkan dari sisi ITB. Karena memang ya setahu saya sampai saat ini tuh belum ada gitu ya. Kayak ITB Insight teknologi. Pasar seni memang itu udah paling hebatnya lah ya. Cuma pasar seni pun 4 tahun sekali dan sekarang udah lama sekali nih. Tidak berlangsung gitu. Terakhir tahunnya 2016 apa berapa gitu. Rasanya pasar seni terus Insight 2 kali deh. Belum. Jadi itu event yang memang besar. Cuma ITB Insight itu memang belum masuk kalender pariwisata Kota Bandung. Pasar seni udah masuk. Oh, udah. Gitu. Jadi ada gitu kalender tahun ini itu di Bandung ada acara apa itu. Pasar seni masuk di situ. Kayak ini ada Festival Asia Afrika. Kan ada gitu kan ya. Pasar seni ada di situ. Jadi ITB Insight sebagai event pariwisata level Bandung. Apa namanya? Dulu tuh cita-citanya kita sampai ke situ gitu ya. Himpunan dan juga Prodi dan kita push ke ITB supaya ayolah mau gitu. Cuma memang waktu itu ada
kasus bahwa ketika Insight ini mengundang artis itu terus dilarang oleh Sarpras karena alasannya Sarpras adalah ini kegiatannya di dalam kampus, kemudian artisnya itu artis nasional sehingga ITB tidak bisa mengontrol siapa yang masuk ke kampus. Jadi syaratnya itu adalah satu, yang tampil itu nggak boleh artis terkenal, nggak boleh artis komersil gitu. Kalau mau di dalam kampus. Kalau maupun artisnya sampai terkenal di luar kampus. Sebenarnya Sabuga itu sudah masuk sih sebenarnya di luar kampus. Sebenarnya. Tapi memang kalau kayak begitu nanti pengamanannya sampai harus melibatkan polisi dan sebagainya. Jadi memang efeknya ke panitia cukup besar gitu ya untuk pengamanan. Sementara kalau di dalam kampus ini memang nggak ada pengamanan. Itu sebenarnya yang jadi concern gitu ya dari ITB waktu itu. Ini di dalam kampus nggak ada pengamanan. Artisnya terkenal, nanti kalau membludak, masyarakatnya apa, terjadi kekacauan, siapa yang tanggung, gitu. Padahal di situ kan ada objek aula barat, ada aula timur, ya kalau ada lempar-lemparan di aula timur, lempar-lemparan batu di aula barat, what happen, ya gitu. Jadi ketakutan itu yang membuat terus oleh tidak diizinkannya pun mendadak banget. Kalau kata sananya sih. Ya kalian juga nggak bilang bahwa artisnya itu artis terkenal gitu. Ini kalau dari awal bilang artisnya terkenal kita nggak akan ngizinin. Gitu. Jadi ya masing-masing punya alasan. Nanti kalian ya rasanya itu sih concern utamanya sih yang sampai bikin nggak enaknya hanya itu gitu. Lainnya sih ITB dukung, ITB seneng. Oke. Oh berarti supaya ITB selanjutnya bisa masuk ke Kalender Bandung. Oke, mungkin itu dulu ya. Jadi itu buat teman-teman semua. Sebenarnya ITB Insight itu sebagus itu lah teman-teman. Jadi ditunggu ya ITB selanjutnya. ITB Insight selanjutnya jangan lupa datang. Oke, makasih juga buat Pak Eko udah memberikan pengalaman dan ilmu-ilmu mengenai ITB Insight-nya. Sama-sama. Oke, makasih juga buat teman-teman telah mendengarkan podcast ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, share dan subscribe. This is your Captain signing out. Bye. Dadah. Makasih Pak.